Halo semuanya, perkenalkan saya Octavia dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi untuk salah satu mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Ibu Darussalam. Saya Octavia dari NG 808. Berikut penjelasan yang akan saya bawakan. Materi presentasi yang akan kita bawakan hari ini itu mencakup dari analisis laporan kinerja penjualan FMCG e-commerce pada tahun 2023. Fokusnya di sini adalah penjualan FMCG sendiri di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya. Metode yang dikumpulkan adalah web selling otomatis. Data diambil dari 270 subkategori, 38.185 merek, sama dengan kurang lebih 10 juta produk. Tujuannya adalah memberikan insight tentang performa penjualan digital kepada customer dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah laporan yang disajikan tersebut termasuk ke dalam bisnis intelligence? Jawabannya adalah ya, memenuhi prinsip bisnis intelligence atau BI. Mengapa demikian? Kita kupas dari yang pertama, data disajikan secara terstruktur dan analitik. Maksudnya di sini adalah menyajikan data yang dikumpulkan melalui metode crawling dari berbagai platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan sekarang itu menjabat ke TikTok Shop. Selanjutnya ada insight-nya, tren, pertumbuhan, kontribusi kategori. Jadi di sini memberikan wawasan tentang perilaku konsumen, pertumbuhan penjualan dan kinerja merek di berbagai kategori. Selanjutnya, data ini itu relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Substansinya sudah mendukung konsep bisnis intelligence karena berbasis data dan relevan untuk analisa bisnis. Pertanyaan yang kedua, apakah data tersebut termasuk ke dalam pengelolaan big data? Jawabannya adalah ya. Laporan menggunakan pendekatan big data. Yang pertama, itu dari segi volume. Jutaan produk, ribuan brand. Jadi volume data yang besar, keragaman kategori, dan kecepatan update-nya melalui big data. Yang kedua, variety. Variety di sini adalah banyak kategori dan platform yang digunakan. Data transaksi secara real time dari berbagai e-commerce. Laporan ini memproses volume data yang besar dan tentunya beragam. Yang terakhir, big data analytics, insight yang diberikan itu berguna. Data diolah dan disajikan menjadi informasi yang bermanfaat seperti tren penjualan tahunan, kontribusi kategori produk, serta pertumbuhan transaksi. Pertanyaan yang ketiga, dari data laporan yang disampaikan, apakah terdapat kelemahan? Jawabannya ada. Kelemahan terdapat di bagian visualisasi sales dan revenue. Jadi di sini kurangnya interaktif dan mendalam. Kita kupas dari grafik statis. Tidak bisa filter per bulan atau per kategori. Maksudnya di sini adalah tidak memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data lebih dalam, seperti melihat tren bulanan atau perbandingan antar subkategori. Seharusnya di sini penting oleh data laporan menyajikan grafik yang memadai. Dan selanjutnya, beberapa grafik tidak ada angka atau tidak ada presentase jelas. Tidak dilengkapi dengan angka atau skala yang jelas.
sehingga sulit untuk mengukur secara tepat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, minim fitur eksplorasi data lanjutan. Tidak ada fitur interaktif atau filter yang memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan data sesuai kebutuhan, misalnya per bulan atau per platform. Jadi, di sini penting sekali oleh suatu data laporan menyajikan data grafik yang memadai dan jelas, sehingga para pengguna bisa mengakses dan memahami data tersebut dengan baik. Pertanyaan terakhir, apakah data tersebut memberi pengetahuan baru? Jawabannya adalah ya, cukup mudah dipahami dan informatif. Tampilan kontribusi, kategori, dan tren tahunan. Di sini kita bahas dari segi grafiknya, dia menunjukkan tren pertumbuhan penjualan, kontribusi masing-masing kategori produk, dan perubahan jumlah transaksi yang semuanya disajikan dengan jelas dan secara ringkas. Selanjutnya, ada wawasan baru. Di sini, data informasi ini memberikan wawasan baru tentang dinamika pasar FMCG di e-commerce Indonesia, seperti dominasi kategori perawatan kecantikan yang menyumbang hampir 49% dari total penjualan. Tetapi, masih bisa ditingkatkan lebih dalam analisis ini, karena bagi pembaca mencari analisis lebih mendalam, grafik ini kurang menyajikan lapisan informasi tambahan seperti perbandingan antar tahun, secara detail atau prediksi pasar ke depan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai apa dampak dari laporan data ini terhadap dunia bisnis. Yang pertama, jadi acuan strategis promosi dan pemasaran. Yang kedua, cocok nih untuk manajer pemilik brand sebagai analisis pasar. Yang ketiga, menentukan produk, prioritas, dan waktu launching. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penjualan secara digital. Tentunya hal ini akan berdampak baik terhadap suatu perusahaan ataupun bisnis tertentu. Mari kita tarik kesimpulan dari data presentasi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, laporan ini termasuk ke dalam Business Intelligence Report. Yang kedua, laporan ini telah menggunakan pendekatan Big Data secara baik, tetapi visualisasinya harus lebih ditingkatkan lagi, karena agar mudah dipahami. Tetapi secara keseluruhan, insight dari laporan ini mudah dipahami dan tentunya berguna. Jadi kesimpulannya adalah cocok sebagai referensi analisis pasar FMCG Indonesia. Demikian penjelasan dari saya mengenai laporan analisis ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.